yaitu Sister Susana Guntabit, dan dia berumur 56 tahun dan juga sudah 28 tahun melayani sebagai sister di Saint Paul Don Tozidon. Dan di dalam sesi ini saya ingin menjemput kamu semua kita fokus, dan bagi kalau kamu hati-hati juga kalau mic kamu tidak off, kamu boleh kasih off supaya mungkin takut ada bunyi lah apa-apa begitu. Dan macam yang sekarang sini ada bunyi anjing gitu, terpaksa lah kasih on kan MC kan, so tiap boleh stop. So di sini sekarang saya ingin menjemput Sister Susan untuk meneruskan sesi seterusnya. Dipersilakan. Hello. Hello sister. Hello Boleh sister. dengar? Hello sister. Hai, hello semua. Hai. Jelaskah Hai, suara sister? Jelas sister, jelas. Ada Susan, jelas. Jelas bakal saya kan. Ya, jelas. Ya, shalom dan salam damai dan selamat hari warga kampus yang ke-22 kan? Sebelum sister mula, sister mau kasih satu pantun dulu, bolehkah? Boleh. Boleh bakal saya kan kasih chat oke dibilang. Situ nampak ya tangan yang chat bilang oke dibilang kan. Coba kamu bagi reaction. Bagi Macam like. first time mau kasih membagi ceramah online, walaupun sudah biasa dengar kursus, tapi macam rasa janggal pula sendiri bercakap satu orang dalam bilik ini. Oke, ini pantun sister. COVID-19 tidak diundang. Selamatkan diri, duduk di rumah. Jarak dan waktu bukan penghalang. Pentas online, tempat HDBLK berkumpul. Cewa, walaupun kita jauh di sana sini kan, kita tetap juga dapat bersama dalam online. Iya. Cewa. Mantap. Cewa juga kan, beliau kan juga pantun saya kan, walaupun kampung-kampung punya pantun lah. Oke, dalam slot ini atau dalam sesi perkongsian ini, sister akan Sister akan coba kongsikanlah tentang mental health yang kamu sebut mental health, my mental health itu kesehatan diri saya. Dan sister akan coba bawa kamu melihat apakah penyebab kepada mental health dan juga bagaimana gangguan kesehatan mental ini boleh membawa kepada penyakit mental yang seperti kita tahu depression, kemudian kita ada anxiety, kita ada stres, kita ada mungkin fobia, PTSD, kita akan ada gangguan tidur karena gangguan daripada kesehatan mental kita. Dan kalau sempat, because sister tengok kita cuma ada 50 menit untuk sesi sister, sister akan kasih beberapa tips atau teknik yang sangat murah dan sangat natural untuk kita menangani ataupun mencegah diri kita daripada masuk ke dalam dunia penyakit mental ini. Perkongsian yang sister akan beri ini, sister akan fokus kepada 5 distorsi penyebab itu sakit mental lah. Dan untuk pengetahuan semua, apa yang akan sister kongsikan ini adalah based on teori neo-CBT ya, cognitive behavior therapy. Bagaimana pandangan cognitive behavior therapy ini ya, 5 distorsi kognitif yang sekejap apa yang Oke, 5 distorsi kognitif yang mengganggu diri manusia, yang mengganggu fikiran kita. So, sister akan cuba kupas nih, walaupun 50 menit itu terlalu singkat actually ya. Sister akan kasih cepat lah kalau begitu. Dan next slide please. Dan oke, macam yang saya cakapkan tadi, 15 distorsi ini adalah based teori neo-CBT behavior therapy. Daripada pemikiran kita, dari cara kita berpikiran.
dari cara kita berpikir yang akan mengganggu emosi kita dan juga mengganggu tingkah laku kita. Dan oleh karena masalah itu dari pemikiran, maka dari pemikiran jugalah penyelesaian semua masalah itu. So secara umumnya kita balik-balik sebut mental health. Apa itu mental health atau apa itu kesehatan mental? Bila kita sebut tentang kesehatan mental, actually kita melihat adakah kita sehat dari segi pikiran kita, dari segi emosi kita, dari segi fisikal kita, dan dari segi sosial kita. Ini yang kita melihat bila kita cakap bilang mental health. Bermakna body, mind, and soul lah keseluruhan kan kalau sister tengok begitu. Dan biasanya mereka kesehatan mental yang dengan diri dia akan berasa selesa juga dengan orang lain, dan dia juga ada kebolehan untuk menangani atau menghadapi cabaran-cabaran hidup seharian dia. Kalau kita sehat, actually kita tidak ada masalah. Biasanya yang tidak sehat itu adalah yang terganggu dari segi bukan saja pikiran, tapi juga dari segi Oke, boleh? Boleh, Sister. Boleh, Sister. Oke, terima kasih. Oke, sister teruskan. Nah, oke. Mari kita lihat proses pemikiran manusia. Macam mana pemikiran kita ini dibentuk? Ini penting ya. Pemikiran manusia ini sebenarnya corak pemikiran kita yang biasa tuh yang kita alami adalah dipengaruhi oleh persekitaran hidup kita. Dari keluarga kita, mungkin dari pendidikan kita, dari segi agama, dari segi mungkin dipengaruhi oleh rekan sebaya, juga dipengaruhi oleh fisikal kita. Jadi corak pemikiran kebiasaan ini dia akan membentuk satu sistem kepercayaan kita dan juga nilai pribadi kita. Dan nilai yang kita pegang itu, kepercayaan yang kita pegang itu, dia akan mengukuh menjadi budaya dan pemikiran otomatik sama ada positif atau negatif. Jadi semua yang kita pikir nih, yang sekarang nih yang kita pikir ini, actually dia bermula daripada family kita. Macam mana kita dididik oleh keluarga kita, macam mana kita diajar oleh keluarga kita, macam mana kita dipengaruhi oleh jiran kita, sekitaran kita, sekolah kita, pendidikan agama kita. Itu semua juga mempengaruhi cara kita berpikir, sama ada positif atau negatif. Dan lama-lama pemikiran yang kita biasa ini, dia akan menjadi kepercayaan kita dan nilai kita, dan dia akan boleh jadi pemikiran otomatik yang mungkin boleh menjadi positif atau negatif. Oke, next slide. Oke, ada 3 tahap pemikiran manusia, yaitu kepercayaan teras, kepercayaan pertengahan, dan juga pemikiran otomatik. Apa ini kepercayaan teras? Oke, macam mana sistem macam apa? Contohlah ada satu orang, contohlah nama dia Susan. Contohlah Susan ni, masa kecil Susan kan, dia selalu dimarah oleh ibu dia. Diberi kasih dan ibu selalu bilang, kau ini anak yang sial, anak yang tidak berguna, anak yang tidak pandai dengar. Jadi Susan berasa sangat sakit hati, sangat kecewa. Sebab orang penting dalam hidup dia, ibu dia, bapa dia, keluarga dia sudah kasih label dia seorang yang tidak berguna dan sial. Dan Susan akan berpikir macam ni, memanglah saya ini budak tidak berguna. Itu kepercayaan teras dia. Dia percaya, because itu dia dengar dan dia lihat, lebih lagi kalau parents itu adalah pilih kasih. Dia akan simpan tuh, dia punya pemikiran, skema dalam pemikiran dia akan cakap tuh yang saya ini tidak berguna. Kemudian itu teras, pemikiran teras dia yang dia perolehi daripada rumah, daripada keluarga dia. Lebih teruk lagi, kalau kepercayaan teras itu dia sudah dapat dari rumah, dia pergi sekolah, di sekolah pun juga dia cakap begitu. Bila di sekolah pun juga dia cakap begitu. Can you imagine? Mama saya cakap, memanglah saya tidak berguna ya. Memanglah saya bodoh, memanglah saya tidak pandai. So dia membesar dengan pikiran teras dia itu, yang umur dia masih mungkin darjah 1, darjah 2, mungkin sekolah rendah, dia akan berpikir bahwa saya ini tidak berguna. Kemudian
Ini yang menjadi nilai kepercayaan dia. Kemudian dia akan berusaha berpikirkan, untuk saya jadi seorang berguna, jika saya buat baik, saya akan jadi seorang berguna. Jika saya lulus exam saya akan jadi orang berguna. Jika saya buat begini, jika. Dia ada andaian-andaian yang membesar dalam diri dia untuk menjadikan dia seorang yang berguna. Let's say lah, Susan berjaya lah, dia pergi sekolah, dia pergi masuk university, dia berjaya juga university dengan usaha yang dia bersungguh-sungguh juga bisa dia menjadi orang berguna. Jadi Susan berjaya, dan bila dia pergi dunia pekerjaan dan dia pergi bekerja, kemudian bos dia cakap, "Oke Susan, saya mau kamu bekerja bersungguh-sungguh. Saya mau kamu buat dengan baik dan ikut semua apa yang telah disuruh oleh kamu." Kemudian because Susan sudah berpikir macam ini, di kecil kepercayaan teras dia adalah, saya hanya berguna jika saya melakukan kerja dengan baik. Jika saya dapat membuktikan saya boleh buat semua kerja yang bos saya kasih, saya akan menjadi orang yang berguna. Itu dia punya kepercayaan. Tetapi sekiranya dalam proses dia bekerja itu dan tiba-tiba dia tanpa dia sedar, ya, manusia kan kita bukan selalu boleh buat yang terbaik dan kita gagal membuatkan yang terbaik. Kemudian bos dia marah. Automatically dia cakap, memanglah saya tidak berguna. Pikiran yang teras dia dapat itu, yang masa kecil itu, dia terbawa dan secara otomatik, memanglah saya tidak berguna. Ketika bos saya marah saya tidak dapat kerja dengan baik. So ini adalah pemikiran otomatik yang dia tidak undang pun actually. Dia tidak minta pun, tapi dia tiba-tiba hadir karena dia kena trigger dengan bos dia yang mengatakan dia tidak buat kerja dengan baik. Jadi dia merasa tidak berguna karena dia tidak dapat kerja dengan baik. So, kau imagine pemikiran otomatik kita ni, bila kita ada kepercayaan teras yang negatif, kalau banyak kepercayaan teras kita yang negatif, boleh jadi juga ada yang positif. Kalau pikiran teras dia positif, dia tidak ada masalah. Tapi sekarang ini kita coba melihat bagaimana kepercayaan teras itu, macam mana cara kita dididik yang negatif masa kecil kita itu, boleh menyebabkan kepada mental health. Bermakna, excuse me. Next slide please. Bermakna, pemikiran teras yang terlalu negatif, pemikiran teras yang terlalu banyak negatif dan gagal untuk dirasionalkan. Bila saya bilang, gagal untuk dirasionalkan, gagal untuk diperbaiki, dia akan menjadi pemikiran otomatik yang negatif. Dan pemikiran otomatik yang negatif, yang sangat negatif, dia akan menjadi 15 distorsi. Dan 15 distorsi ini yang tidak dapat dikawal, dia akan menjadi mental health ataupun gangguan kesehatan mental. Jika ini tidak diperbaiki, dapat dikawal dengan baik, maka dia boleh menjadi kepada depression, dia boleh menjadi kepada fobia, dia boleh menjadi kepada PTSD. Kemudian banyak, ada 13 mental health yang gangguan mental yang berlaku, ada 13 actually ya. Yang selalu kamu dengar juga tuh, yang bulimia, anorexia tuh, yang anxiety disorder, itu semua adalah karena adanya 15 distorsi dalam kognitif seseorang itu. So 15 distorsi, apa itu distorsi? Distortion, dalam Inggrisnya distortion. Distortion adalah kalau dalam bahasa dia adalah herotan, menyimpang pikiran dia. Sepatutnya dia berpikiran seperti ini, yang positif dia berpikiran tidak positif, negatif. Bermakna distortion itu adalah irrational thinking ataupun pikiran yang tidak rasional. So ini yang ingin Sister kupas dalam perkongsian pada malam ini. 15 distortion ini yang boleh menyebabkan kalau kita tidak tangani dengan baik, dia boleh menyebabkan kita dapat sakit mental sickness lah. Next slide please. Oke, ini sudah. Next lagi. Oke, ini adalah 15 distortion. Sista harap dapat terangkan. Kalau kita pergi kepada distorsi yang pertama. Distorsi yang pertama adalah gagal memisahkan aku dan diriku. Betul sudah tuh. Distorsi yang pertama, next slide. Oke. Distorsi yang pertama adalah gagal memisahkan aku dan diriku. Kan? Yang apabila individu itu gagal memisahkan aku dengan diriku, maka semua pemikiran
dan juga perasaan akan mudah dipengaruhi dirinya yang sebenar. Oke, macam mana sistem macam apa? Oke, macam mana untuk memisahkan, macam mana aku dan diriku itu adalah separate. Oke, semua buat begini, tangan. Coba kamu buat tangan, sister tidak nampak kamu, sister nampak diri sendiri aja. Tangan. Coba kamu cakap nih tangan saya. Tangan saya. Oke, adakah kau tangan? Tidak kan, kau bukan tangan. Kau adalah kesadaran yang memiliki tangan. Tapi tangan ini bukan saya. Saya adalah kesadaran untuk memiliki yang saya ada tangan. Oke. Contoh yang paling senang lah. So kalau kita gagal memisahkan aku dan diriku, kita akan menjadi orang yang cepat marah. Marah itu menjadi saya, dendam itu menjadi saya, sedih itu menjadi saya, bingung itu menjadi saya. Sebab kita tidak dapat memisahkan antara aku dan diriku. Contohnya dalam mimpi lah. Semua pernah mimpi kan? Contohnya kamu mimpi kamu dikejar oleh seekor anjing. Pasti kamu berlari dengan sepenuh tenaga. Kamu nampakkan, kamu macam kalau katakanlah sister kan, sister mimpi dikejar anjing. Dalam mimpi itu sister nampak dari physical diri sister sedang berlari dan dikejar anjing, dan sister dapat rasa lagi tuh jantung apa itu berdebar bergoncang-goncang. Dan kau berlari dan kau memikirkan matilah aku kalau ini anjing gigit habislah begitu. So dalam mimpi kau dapat melihat jasad kau, physical kau yang berlari, kau dapat tengok perasaan kau dapat tengok kau punya pikiran. So kau seolah-olah kau separate, aku dan diriku yang di sana itu berlari gitu. So bermakna aku bukan pemikiran. Bila saya berpikir, pemikiran bukan aku, perasaan bukan aku, physical jasad saya bukan aku. Karena aku ini apa? Aku adalah kesadaran yang memiliki pemikiran, yang memiliki perasaan, yang memiliki jasad. So, kalau saya dapat pisahkan aku dengan diriku, itu adalah separate, bermakna saya tidak akan mudah dipengaruhi oleh perasaan saya. Bila saya marah, saya boleh menjerakkan marah saya. Saya sedang, aku bukan marah. Aku adalah kesadaran dan sedang memiliki perasaan marah. So kalau kita dapat memisahkan ini, mengikut psikologi sedikit ya. Bila kita dapat memisahkan ini, kita tidak akan senang dipengaruhi oleh emosi kita, even oleh cara kita, oleh pikiran kita. Sebab kita pernah nampakkan orang yang kalau dia marah sampai kalau boleh dia bertumbuk sama tu orang, dia sangat marah. Kalau sama dendam, dia buat apa saja yang dia boleh untuk kasih luka orang lain. Sebab dia tidak, dia gagal memisahkan diri dia dengan kemarahan dia. Dan kita tengok juga ada juga parents, ibu yang dia pukul anak dia sampai dia tidak sedar tu anak sampai menangis sampai luka tu anak. Dia tidak sedar karena dia tidak dapat kawal perasaan dia. Dia menjadikan perasaan dia dengan diri dia itu satu. Sehingga kan dia tidak dapat melihat bahwa perasaan marah itu adalah terpisah daripada dirinya. Terus dirinya aku adalah kesadaran. So next slide. Okay. So bermakna aku bukan pemikiran, aku bukan perasaan, aku bukan tingkah laku, tetapi aku adalah kesadaran. Next slide. Aku adalah kesadaran. Aku adalah yang mengamati diriku, mengamati pemikiran, mengamati perasaan, dan juga mengamati tingkah lakuku. So, kalau ini kita dapat, kalau kita sedar ini, kita boleh pisahkan diri, kita tidak akan mudah yang berlaku. Pemikiran kita dan juga emosi kita, tingkah laku kita. Contohnya lah, contoh dalam meeting. Dalam meeting kita ada dalam meeting. Kemudian katakanlah Susan mau kasih ide dia bernas nih, bersemangat nih, oke, warga kampus harus kita buat secara begini.
Oke, kita harus buat hari kampus sekarang ini satu yang menarik. Gitu. Kita harus mengatakan kita buat do's and don't gitu. Terus, oke, itu adalah ide yang Susan berikan dalam meeting itu. Dan tiba-tiba ramai orang cakap, don't kritik tuh idea. Kan, apalah kau nih, itu idea kau nih gini tidak ngambil sepatutnya gitu. So, dapat pisahkan diriku, dia akan rasa tersinggung, dia akan rasa marah, dia akan rasa sakit hati, kenapa lah kamu orang ini mau criticize saya, kenapa lah kamu ini mau apa itu tidak memberikan sokongan kepada ide saya begitu. Tapi kalau kau dapat memisahkan, kalau Susan dapat memisahkan bahwa orang aku dan diriku itu, aku dan ideaku, Bang. Yang dikritisasi itu adalah ide. Dia bukan criticize aku, bukan Susan yang dikritisasi. Yang dikritisasi itu adalah ide dia. Jadi kalau is okay lah, itu ide orang tidak terima kah, itu ide orang terima kah, it's okay. Because yang dikritisasi, yang di apa itu, yang tidak diberi sokongan itu bukan saya, bukan Susan, tetapi adalah ide yang diberikan. So, aku dan diriku, aku dan ideaku. Ide itu bukan ide saya, itu adalah kesadaran untuk memiliki ide. Tapi ide itu bukan aku. So, kalau kita dapat pisahkan ini, aku dan diriku, maka kita akan dapat mengawal cara kita berpikir, kita akan mengawal cara kita rasa perasaan kita, dan juga kita dapat mengawal tingkah laku kita. Gitu. So, boleh? Boleh. Habis satu. Boleh. Ya, alright. Boleh. Habis satu. Untuk aku dah. Okay. Boleh, sis. Oke, distorsi yang kedua adalah, kita teruskan yang kedua. Distorsi yang kedua adalah negative filtering ataupun penapisan negatif. Dia lebih merujuk kepada cara seseorang itu dia menapis sumber maklumat dengan memilih perkara-perkara negatif dahulu. Dan dia mengabaikan semua perkara positif dan perkara yang baik dalam kehidupannya. Kalau orang bagi dia pendapat, orang bagi dia ide, dia tidak tengok terus secara positif, dia terus tengok negatif. Bila dia tengok negatif begitu, dia tidak lagi mau pikir tentang positif, dia tidak mau dengar lagi tentang apa tu, dia tapis lah. First di kepala dia adalah negatif. Kalau bagi dia cadangan begini, dia akan cakap, itu cadangan tu begini, tiada lah ngam untuk dia. Dia yang semua yang dia orang punya dasar, dia punya ide itu adalah dia tidak fikir dulu apa positifnya, tapi dia terus masuk negatif. Dia tutup tuh ide tentang yang positif. Itu maksud dia penapisan negatif. Adakah kamu jumpa orang macam ni? Oke, next slide. Boleh. Boleh. Oke, yang ketiga. Yang ketiga pemikiran hitam dan putih, black and white thinking. Kalau black and white thinking ni dia tidak ada warna apa itu? Dia tidak ada warna kelabu. Dia apa itu? Dia tidak ada, dia yes or yes, no or no. All or nothing thinking begitu. Contoh yang paling jelas adalah ini yang saya selalu dengar kalau parents lah. Kalau parents kan dia cakap ada juga dalam sesi pengalaman saya yang counseling, dia terasa sangat stres, sangat depressed because dia kena paksa ambil subjek yang dia tidak boleh. Katakan dia minat jadi apa tu, culinary, tukang masak begitu. Tapi dia parents cakap tidak. Kalau kau mau pergi study, kalau kau pergi university, bapak bayar, tapi kau mesti ambil sama ada apa itu dokter ya, ikut apa yang saya mau dia bilang. So itu pemikiran yang hitam putih. So kalaupun mungkin ada anak dia yang mau kawin, jatuh cinta dengan orang yang dia sayang gitu, tapi mungkin mama bilangkan tidak, saya punya bakal menantu yang akan kawin, yang kau mau kawin adalah begini kriteria lah. So dia tidak ada perbincangan. Dia terus bilang kalau hitam, kalau putih. So biasanya pemikiran hitam dan putih ini dia tidak minta pun berbincang dengan orang, atau kalau dalam family dengan keluarga dia, dengan anak-anak dia, begitulah. Imagine lah kalau kita berpikiran hitam dan putih. Kalau dalam hidup kita bilang, saya katakan saya mau nih, inilah yang saya mau buat gitu. Okay, next. Kita cepat-cepat Kyo. Yang keempat adalah generalisasi terlampau.
ini adalah contoh lah. Okey, generasi terlampau yaitu mengambil satu insiden dan menggunakannya sebagai bukti tunggal untuk melompat ke kesimpulan atau jumping to conclusion. Okey, contoh lah, saya bagi contoh. Contohlah contohlah dia cari kerja dan dia cuba cari kerja dan dia masa dalam proses cari kerja dia ada pengalaman interview yang sangat teruk dan bagi dia sangat buruk lah itu interview. So dia pulang dengan perasaan hampa dan sakit hati, dia terus buat generalisasi. Dia jumping to conclusion, dia bilang, kayak payah lagi saya buat bilang, pergi temu juga. Kalau saya pergi temu juga, dia bilang, saya akan gagal juga, seterusnya saya gagal juga, dan akan gagal, dan seterusnya, dia cakap. Jadi dia jumping to conclusion, dia buat generalisasi yang melampau. Dia tidak cek lagi, apakah dia punya adakah kesimpulan yang dibuat itu betul ataupun kesimpulan itu more on dia punya own perasaan dan dia punya own judging semua. So dia membesar-besarkan satu perkara, next slide please. Dia membesar-besarkan perkara dan melompat ke kesimpulan yang alright. Yang itu fahamkan yang keempat tu, terlampau overgeneralization. Kita pergi yang kelima, kepercayaan kuasa mistik, trust in mystical power. Ini yang orang biasa yang percaya kepada unsur tahyul, kepada mistik, kepada saka ataupun ilmu hitam. Dan biasanya individu yang mempercayai kuasa mistik ini, dia boleh mempengaruhi kehidupan tanpa keupayaan untuk mengawalnya. Dan ini kepercayaan kuasa mistik sebenarnya kan adalah pengalaman dalam konseling. Dia adalah satu yang sangat susah untuk kau mau kasih bantu dia fikir yang positif bahwa tidak ada hantu. Sebab ini kuasa ini kepercayaan ini kan dia sudah dari nenek moyang kita. Dari dulu lagi kita sudah sister ingat lagi pengalaman sister dalam family. Dari kecil lagi kalau berkumpul di kampung, datuk sudah cakap, di sana ada hantu, jangan pergi. Di sana ada naru susu, ada itu tumpul langgoy, dia cakap. Jadi membesar dengan perkataan, bagian percaya adanya hantu. Even lepas sister jadi sister pun, my family ada juga masih percaya lagi tu. Masih percaya yang ada senampakan yang tu rumah kita kan ada lembaga, dia terbang, terus dia lepas di rumah, tapi dia tahu di mana. Dan ada saja yang orang percaya adanya kuasa-kuasa mistik ini. Dan pengalaman kita juga waktu di sekolah macam yang budak yang karena tu yang histeria tu, dia mengaku yang dia nampak macam recently lah ni pengalaman sister. Tiba-tiba sister kena panggil daripada kelas sebelah. Waktu tu sister di kelas tingkatan 3. Tiba-tiba kena panggil di sana di kelas tingkatan 4. Budak itu, sister tolong, ada orang kena histeria adalah. Jadi sister pernah mikir, alamak macam mana ni ada kelas, tahun jam lagi baru habis. Tapi oleh kerana tu cikgu telefon lagi, cikgu di kelas telefon, sister tolong kami tidak boleh handle dulu. Apa sih sister pun cepat-cepatlah pergi tu sana di dekat kelas tingkatan 4 dan juga dekat ke kelas itu, dekat ke bilik counseling kami sana gitu. Lepas tu dalam bilik counseling kami sudah ada tuan lah, itu guru counselor juga di sana. Orang sedang pegang tu budak, habis tu budak kuat sekali. Macam sister mau pegang tangan dia, macam mau putus tangan juga, kuat sekali. Terus orang bilang, sister, tahu apa terjadi, apa yang berlaku sebelumnya? Sister sempat di kelas tingkatan 4 orang. Dia cerita pasal hantu. Jadi tu hantu tiba-tiba dia mencuri. Kemudian dia tidak boleh kawal diri dia kena angkat pergi ke bilik counseling. Lepas tu sister cakap, okey, sekarang kita kamu Kristen kah? Iya lah, kami Kristen. Oke, sekarang kita sembahyang Bapa kami selama hari kemuliaan. Sembahyanglah. Apa yang sudah sembahyangkan tidak juga pernah hilang-hilang. Di budak kenapa dia sembahyang juga? Lepas itu sister terfikir, kenapa dia tidak sembahyang ni ya? Kalau dia tidak sembahyang, betul-betul kan dia kena rasuk hantu ni ya, kena rasuk banyak orang budak selalu cakap di sana tu sekolah tu ada budak-budak kecil, kadang-kadang orang nampak 2 orang sampai adik-beradik jalan malam, yang budak asrama lah selalu cerita. Jadi kemudian itu budak saya cakap lah, kamu ini dia sudah kena baptis kah? Betul kah dia Kristen? Sudah kena baptis? Belum sister, dia belum kena baptis. Dia lah, Allah Bapa dan lah dia belum kena baptis, mana dia pandai sembahyang kan? Dia langsung dia pandai sembahyang, jadi Tuhan tu pun tidak takut. Tapi sister tak fikir begini, macam mana cara
saya harus tahu bahwa budak ini dia bukan dirasuk hantu. Jadi sister bilang, oke, baiklah kalau begitu macam ni. Kita jangan kamu pakai ini teknik ya. Nanti salah tahu. Ini yang sister guna lah. sister pun pikir, baik, macam mana sister tahu yang dia kena rasuk kah tidak kena rasuk. So sister bilang, oke, buka dia punya baju. So budak yang 4 orang kawan-kawan dia mula buka baju dia, buka dia pakai baju kurung kan, dia punya skirt. Lepas tu bila dia orang tarik kan, terus dia bilang kan, jangan, dia bilang, jangan, dia bilang. Terus di kepala sister, I got it, I said, because that's mean dia tidak kena rasuk hantu. Dia mungkin ada masalah dalaman yang dia simpan, yang dia simpan, yang dia tidak pernah share orang. Terus sister cakap sama tu kaunselor kami, adakah room yang lebih privacy? Terus kami buat room yang bilik yang lebih privacy lah. Tinggal sister itu budak dengan saya, tu budak dengan tu kaunselor. So waktu tu barulah sister cakap dia bagus-bagus apa terjadi gitu. Dia cakap dia nampak hantu di sana tandas tadi, dia nampak hantu di sana bilik 2 ke ujung sana, dia cakap. Udah sister kasih tahu dia, tidak, saya bilang, tidak ada hantu girl, saya bilang tidak ada hantu, betul tidak ada hantu. Berapa tahun saya sister sekolah sini, tidak pernah sister nampak hantu. Tidak tuh, tu di kelas ujung sana, tidak juga. Sister dari sana tadi, tidak ada hantu girl, saya bilang. Saya bilang, okay girl, saya bilang, okay, tarik nafas. Sister suruh buat dia tarik nafas, hembus nafas, kan gitu. Kemudian sister cakap dia, tiba-tiba dia nangis, mami, dia panggil mami dia. Okay girls, kamu mau jumpa mami kau, kamu akan telepon mami kau. Nangis. Terus kemudian di kepala saya terfikir, mungkinkah dia ada sakit hati dengan mami dia. Itu di kepala sister lah. Pasti sister cakap dia, girls, tarik nafas girls, kamu ada sakit hati sama mami kamu, lepas itu dia diam. Kamu ada yang apa tuh, kamu terasa puas hati, kamu boleh percaya sister, percaya cikgu kaunselor sini, kamu boleh cakap. Terus dia nangis. Lepas itu terkeluar, dia cakap apa? Saya rasa tidak guna dalam, sebab saya penyebab orang lain sakit dalam. Saya penyebab orang lain mendapat susah dia bilang. Terus dari mana kamu dengar nih girls, ini perkara dari mana kamu dengar? Mami saya cakap begitu. Terus mami dia yang cakap gitu. Mami dia cakap dia anak sial, mami dia cakap kau ni tidak guna, kau ni apa. Jadi dia terfikir begitu, dia sakit hati. Saya bilang girls, saya bilang, waktu dia cakap ni, saya bilang, waktu itu kamu ingat bilang dia cakap ni. Waktu saya darjah 2, dia nangis. Dia sebenarnya kebayangkan. Bermakna, pikiran teras itu yang mengatakan dia budak sial, budak tidak guna itu, dia sudah ada waktu dia umur 8 tahun. Sekolah rendah dia. Dan orang yang sangat signifikan bagi dia adalah faktor pelindung dalam hidup dia, yang kasih keluar tuh perkataan, kau sial, kau anak tidak guna, kau memanglah yang menyebabkan, because dia punya mam dan dadi dia separate, berpisah. Kemudian dia kena pelihara oleh dadi dia sampai dia tingkatan 4. So sister terfikir, kok imagine sister bilang, betapa sakitnya dia, dan dia simpan dan sampai dia keluar dalam bentuk histeria. Tidak hantu. Hantu itu adalah permainan fikiran kita saja. Yang kita fikir, yang kita pernah dengar. Hello, sister. Sister punya mic off. Hello?
Hello, Oke. sister. Ketemu. Sister itu tadi kan. Oke. Boleh, oke kita sambung Jadi bermakna hantu yang orang bilang selalu kena tuh histeria tuh tidak wujud Kalau ini sister pandang daripada sudut psikologi lebih kepada sudut psikologi. Maksudnya hantu adalah budaya, pemikiran, hasil daripada cerita-cerita nenek moyang kita, hasil daripada kita punya pembacaan kita dan hasil daripada apa yang kita tengok dalam TV itu gitu. Oke, sister mau tanya kamu lah. Siapa yang pernah nampak hantu? Mainan pikiran. Kamu tidak cepat jawab sister kan? Kamu tulis sana. Apa yang kamu nampak? Siapa yang pernah nampak hantu? Dan bagaimana muka hantu tuh? Bagaimana tuh hantu? Bagaimana tuh? Ya, mainan pikiran. Siapa yang pernah nampak hantu? Mungkin sister tanya nih. Boleh sister tanya-tanya siapa-siapa sini? Si Wilma lah. Yang anu tuh. Siapa bagi tahu sister? Siapa hantu yang macam mana yang pernah ada dalam kamu nampak? Sister, saya tidak pernah nampak hantu. Nasib kau tidak. Tapi kau pernah dengar orang cakap pasal hantu? Pernah banyak. Macam mana hantu yang kau dengar? Macam mana hantu yang kau dengar? Ada hantu air, ada yang dekat tinggal di pisang lah, pokok ara lah. Betulan, tapi oke, mereka kita tanya yang lain. Siapa lagi yang pernah, yang memang ada pengalaman nampak hantu lah? So, Sister, Everon, ada Everon? mau tanya soalan. Ah. Boleh saya tanya soalan? Oke, semangat juga. Yang masalah hantu itu kan, kalau hantu, saya Oke. memang saya tidak pernah nampak. Tapi saya pernah dengar pasal orang histeria. Dan yang saya percaya bahwa orang yang kena histeria tuh itu dari maksudnya hantu dengan kuasa iblis tuh berbeza kan? Hantu memang tidak, yang macam sister cakap hantu tidak, tapi kuasa jahat yang iblis tuh memang ada kan? Ya. Begitu kan? Oke. Kuasa jahat iblis itu wujud, kan? Kita percaya wujud. Tapi satu yang kita percaya, bahwa kuasa kejahatan itu tidak dapat masuk kita kalau kita tidak membenarkan dia masuk. Dia tidak akan dapat menembusi pikiran kita, menembusi perasaan kita jika kita tidak membenarkan dia. Biasanya orang yang kena rasuk itu karena dia membenarkan dia. Dia mungkin bermula dengan rasa sakit gitu. Contoh dia bilang saya selalu rasa sorry. Ya, sister cakap lah. Contohnya lah dia sakit. Katakanlah dia sakit perut. Kemudian dia sakit perut, dia pergi dokter. Oke. Kemudian lepas itu bila dia sakit, kemudian dia berfikir, mesti si anu yang buat saya ni. Itu jiran kami. Because dulu nenek saya ada kasih tahu itu jiran kami itu memang ada pegang-pegang sesuatu. Dia bilang. Jadi dia percaya. Bila dia percaya, dia membenarkan itu kuasa kegelapan masuk dalam diri dia. Dia membenarkan itu kuasa-kuasa kegelapan menguasai pikiran dia bahwa memang benarlah saya memang kena buat oleh orang, ataupun memang benarlah kuasa-kuasa kegelapan itu coba mengganggu saya gitu. Tapi untuk kita, terutama kita yang Kristen lagi, bila kita percaya bahwa Yesus itu adalah pelindung saya, penyelamat saya, dan kita pegang itu kepercayaan, kita tidak akan kena. Gitu. So balik kepada yang tadi itu kepercayaan mistik, kuasa mistik ini, bila orang macam banyak nih, even ada klien sister juga, susah sister mau bantu dia. Sebab dia percayakan dia memang telah dipilih untuk jadi oleh Bobo Hizan, nenek moyang dia. Dia cakap nenek moyang saya adalah Bobo Hizan, yang patutnya Bobo Hizan dia cakap. Jadi dia bilang dia terpilih antara kami berapa orang, 6 orang adik-beradik, saya dia terpilih. Dia terpilih untuk kasih tungkus itu ilmu-ilmu Bobo Hizan. Sebab itu Bobo Hizan, nenek dia makin tua, jadi mesti ada bikin tungkus. Jadi dia memang dirasuk. Dan kamu kasih tahu dia kan, hanya kau saja yang boleh halang kuasa itu daripada masuk.
Kami dah susah mau buang tu kepercayaan karena dari nenek moyang dia, daripada pasal itu nenek pasing kepada bapak dia, bapak pasing kepada anak. Jadi macam turun-temurun sudah begitu. Ada tu kuasa begitu. Jadi macam seolah-olah kita membenarkan dia terjadi lah. Begitu. Semuanya, kalau ikut psikologi, semuanya adalah satu pemikiran dalam minda kita, dalam fikiran kita yang menjadikan we are giving energy to the ketakutan. Bila kita takutkan, kita kasih energi tu ketakutan. Kita kecabut, ya inilah saya terasa tu yang suara macam ni tu, suara tu setan ni begitu. Dia menjelma dalam bentuk ini. Kalau sejuk, saya rasa paling sejuk tu ada tu kuasa setan gitu. We are giving energy to the ketakutan. Jadi bila kita takut, kita terus bilangkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa mistik, kuasa asaka gitu. So ini yang kita cuba kasih putus tu. Macam tu COVID punya rantaian, kita kasih putus tu virus daripada meneruskan kepada orang lain. Jadi hanya kita yang generasi sekarang ni ya, kamu perlu kasih putus dia. Kalau ada anak, tu anak jangan kasih takut sudah. Sebab ketakutan budak kecil 4 kali ganda daripada ketakutan kita orang besar. Kalau kita takut, budak 4 kali takut. Bayangkan kau kasih penam di kepala kau tu anak. Itu anak akan membesar dengan kepercayaan ada saka, ada hantu, ada ilmu hitam, ada tuyul gitu. So dia membesar dengan tu fikiran. So kita tidak mau itu anak-anak adanya pikiran seperti ini karena dia adalah satu distorsi ataupun dia adalah satu gangguan mental yang sangat kuat actually. Dan sangat memang ramailah yang orang terperangkap dengan ini. Sampai dia buang duit banyak, sampai bergaduh apa itu, keluarga begitu sebab percaya dengan benda-benda yang seperti ini. So, okay, next. Boleh dengar tempat sister hujan lebat bang? Boleh. Boleh, sister. Okay, yang keenam, yang keenam adalah pembesaran akibat negatif. Pemikiran ini dia membesar-besarkan ataupun dia meminimumkan yang boleh dia membesar-besarkan perkara yang membesar-besarkan perkara yang negatif, yang kecil hal tu, tapi dia kasih besar-besar dia begitu. Contohnya lah, okay. Contoh kalau orang yang dia suka membesar-besarkan perkara yang kecil, kan yang tidak logik pun dia kasih besar. Contohnya lah si Ali, dia luka tangan dia, luka tangan dia sikit. Terus dia bilang, walah luka tangan saya, kena masuk bakteria lah ni, kena potonglah tangan saya ni. Kalau kena potong tangan saya ni, macam mana lah ni, susahlah saya dapat kerja, masa depan saya akan gelap. Begitu, dia akan cakap macam tu. Dia perkara kecil pun dia besar-besarkan. Perkara yang logiknya tidak sepatutnya begitu besar kan, dia besar-besarkan. Atau mungkin juga mungkin contoh, dia pergi kuliah tapi dia tertinggal bas dan dia lambat pergi kuliah, 1 jam dia lambat. Terus dia cakap sama diri dia, habislah ni, dia bilang, saya tertinggal lah ni subjek ni sekarang lah. Habislah, gagal lah saya ni, saya tidak dapat lah ni lulus dalam peperiksaan saya ni, sebab saya tertinggal sudah ni 1 jam punya subjek ni, dia bilang. Nah, kalau saya gagal exam saya, gagal lah masa depan saya, tidaklah saya dapat tidaklah cerah masa depan saya. Dia kasih benda yang tidak, yang kecil dia kasih besar-besarkan pula. Tapi benda yang apa tu, perkara yang positif yang kecil, perkara kecil ya, itu perkara positif yang kecil, ya perkara positif pula dia kecil-kecilkan. Perkara negatif dia besar-besarkan, perkara positif dia kecil-kecilkan. Contohnya lah, alah dia tu lulus cemerlang, sebenarnya bukan dia lulus tu, ada orang belakang betul yang bagi dia, bukan dia pandai sangat tu, tapi taulah siapa dia faham, siapa dia kenal orang belakang dia tu, manalah tahu dia dah sugar daddy, begitu.
Halo sister, tidak terdengar lagi suara sister. Mungkin terdisconnect yang phone sister tuh yang satu. Oh, oke, terdisconnect. It's okay sister. Boleh dengar? Boleh sudah. Dapat. Hello? Boleh. Halo, boleh sudah. Boleh? Boleh. Boleh. Okey kan, dan tadi pembesaran tu dia besar-besar. Okey, sekarang kita yang ketujuh, dia menyalahkan diri, dia self-blaming. Kalau self-blaming, self-blaming adalah hal yang merupakan gangguan di mana individu sering boleh. Okey. Boleh. Okey. Boleh sister. Okey, distorsi yang ketujuh adalah dia suka menyalahkan diri dia sendiri. Dia menyalahkan diri dia atas semua masalah yang berlaku. Dia percaya bahawa diri mereka dan semua yang dilakukan oleh mereka mempunyai kesan buruk kepada orang lain ataupun peristiwa luaran walaupun perkataannya tidak logik atau sangat tidak rasional. So, testing. Ada suara. Oh. Hai sister. Tiada suara lagi. Sister, kau punya suara tidak berapa kuat. Hello, sudah? Oke, ya. Kenapa ini terputus-putus? Okey. Sudah? Boleh? Oke, sister. Boleh dengar? Okey. Okey. Menyalahkan diri sendiri, yang ini sebenarnya kamu boleh baca saja. Dia okey. Dia selalu blame diri dia. Apa yang berlaku, dia salahkan diri dia. Lambat pergi mesyuarat, kemudian mengaku lambat meeting, lambat apa saja yang berlaku kan, dia cakap, ya memang salah saya, dia bilang. Sorry, salah saya. Dia blame diri dia. Semua bagi dia itu dia on dia punya dia on tu itu masalah yang terjadi bagi dia itu datang daripada diri dia. Dan dia akan fikir, contohnya kalau dia lambat datang mesyuarat, dia akan cakap, kalau saya lambat datang mesyuarat, habis ni kawan-kawan saya akan marah, kawan-kawan saya akan sakit hati kerana saya lambat, kawan-kawan saya akan tergendala, dorang punya rancangan akan tergendala, dia akan blame diri dia. Banyak begitu kan. Okay, next yang ke-8. Hello, yang ke-8 punya slide. Okey, yang ke-8 ini adalah terperangkap dalam dosa. Ini pun satu distorsi yang sangat mengganggu orang itu dan dia boleh walaupun itu perkara mungkin lama sudah terjadi kan, dia masih rasa berdosa. Pemikiran individu yang kehidupannya hari ini masih dibelenggu rasa bersalah dan berdosa. Dia rasa bersalah dan berdosa, ini mengganggu pemikiran individu menjadi rendah diri, dia tidak gembira, dia kemurungan dan dia gagal berprestasi cemerlang dalam aspek kehidupan. Contohnya lah, mungkin contoh seseorang ni dia dalam mungkin masa remaja dia dulu, dia ada boyfriend dan diorang terlanjur, diorang mungkin live in, tinggal bersama dan dia sudah berubah, dia pergi kalau dia dia pergi mengakun, dia pergi buat aktiviti di church, habis dia mau menyucikan diri dia semua dia buat, habis dia mau berubah dan dia mau tidak mau rasa berdosa lagi begitu. Tapi walaupun dia sudah buat semua tu, dia sudah mengakunkah, dia sudah pergi
dia sudah pergi buat Divine Mercy kah, Rosary kah, dia buat itu apa itu? Dia buat tuh, dia pergi ikut tuh co-group begitu. Dia masih terperangkap dalam dosa lama dia. Dia rasa dia tidak dia rasa rendah diri, dia rasa dia kotor, dia rasa dia Tuhan tidak ampun dosa dia rasa dia tidak layak untuk masuk syurga. So ini sangat sedih lah kalau ada orang yang berpikiran seperti begini. Sebab kalau kita lihat dalam agama kita sendiri, dalam Kristen, no matter what dosa kita buat, kalau kita bertobat dan kita berubah, pintu syurga itu sentiasa terbuka untuk semua orang yang mau berubah dan yang mau bertobat. Dan kalau dia sudah berubah dalam hidup dia, sebenarnya dia tidak payah lagi takut. Dalam petikan Alkitab juga mengatakan bahwa walaupun dosa kamu semerah saga, tapi Tuhan akan menyucikannya seperti salju gitu. So begitu besar Tuhan punya kasih dengan kita, sehingga kan dosa yang besar itu bukan satu boleh dengar? Sorry ya, habis baterai. Boleh sister. So, Boleh, begitu sister. besar kasih Tuhan, dan no matter what apapun dosa kita, itu bukan jadi penghalang untuk kita masuk surga jika kita sudah bertobat dan berubah dalam hidup kita. Gitu. Oke, next yang ke-9. Wah. Yang ke-9 adalah menyalahkan yang lain. Dia suka blame orang. Menyalahkan yang lain adalah gangguan kognitif karena tidak mahu bertanggung jawab jika keadaan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Dan terdapat berbagai cara untuk melepaskan tanggung jawab, antaranya adalah menyalahkan orang lain atas apa yang berlaku. So ada orang seperti ini. Dia tidak mau disalahkan. Kalau sesuatu aktiviti yang dibuat, dia tidak akan mengaku. Sebenarnya dorang betul yang sepatutnya buat begini tapi dong tidak buat. Dia tidak boleh tengok dalam diri dia pun ada kelemahan. Bagi dia semua yang orang buat itu adalah salah. Dia blame lain bila sesuatu yang program itu tidak berjalan lancar. Instead of dia bertanggung jawab bersama. Kan? Ada orang macam tu? Kalau dia gagal exam, dia kasih contoh, dia kasih cakap, sebenarnya waktu yang exam tu sepatutnya saya boleh lulus betul. Tapi oleh kerana buku saya kena pinjam oleh sianu dia tidak kasih balik, saya tidak dapat belajar, habis tu buku saya kena pinjam. Baru tu pensyarat pun salah lagi dia kasih buat soalan. Patutnya soalannya bukan begini. Dia menyalahkan orang lain atas kegagalan dia. Dia tidak mau bertanggung jawab. Actually kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita fikir. So kalau kita salah, kita just admit kita, oh sorry, salah pula. Okay, kali saya coba untuk tidak buat salah lagi. Kan senang daripada kau cari alasan untuk salahkan orang lain. Okay, next yang ke-10. Distorsi yang ke-10. Kita tersalah label orang. Satu bentuk generalisasi yang melampau di mana kita menyamaratakan satu atau dua kejadian untuk menjadi penghakiman global. Melabel adalah pemikiran salah yang khusus menggunakan bahasa yang keterlaluan, berlebih-lebihan dan emosional terhadap sesuatu yang digeneralisasikan. Jadi kalau ini contohnya adalah apa contoh Contohlah, sister selalu ambil contoh keadaan yang di college lah. Contohlah dalam kumpulan kamu CSC ada freshie baru, orang baru masuk dalam kumpulan kamu. Kemudian contohlah si Susan terserampak dengan freshie baru. Tapi itu orang baru tu dia tidak tegur saya pun, dia limpas saja saya, dia marung, dia tidak macam tiada saja, dia limpas yang saya lebih senior ni dalam ni kumpulan, tapi dia limpas saja. Kemudian saya terus cakap, kata kita punya ahli baru tu, sianu tu, siapa nama dia tu, punya sombong tu, tidak peramah betul.
tidak mau tengok saya, tidak mau tegur saya, terus label dia sebagai orang yang sebagai orang yang tidak peramah, label dia sebagai seorang yang sombong gitu. Padahal belum pun kita kenal siapa tuh orang, sudah kita kasih label dia seperti mengikut yang kita pikir. Just because kita limpas dia dan dia tidak tegur kita. Ataupun mungkin kita label semua yang ibu-ibu yang pergi antar anak pergi sana di pengasuh tuh, dorang ni malas nih menjaga anak dorang. Jadi dorang hantar sana supaya senang. Dorang tidak pikir lagi kalau dorang lambat ambil pun dorang tidak pikir lagi. Dorang sempat lagi lepak-lepak. Dia kasih label tidak bertanggung jawab. Padahal mungkin itu ibu-ibu dia ada extra time, dia kerja lebih masa. Lepas dia pergi satu kerja lagi, dia pergi lagi kerja lain yang dia mau dapat extra income gitu. Bukan dia tidak bertanggung jawab, tapi dia sudah dilabel sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. So dia labeling ini adalah satu yang sangat tidak bagus lah. Terutama kalau di sekolah lagi selalu budak-budak yang kalau label tuh budak dia memang tidak pandai, imagine lah. Jadi ini akan pandai, ini memang tidak pandai nih budak nih. Allah. Oke. Boleh dengar? Boleh. Ya, sorry. Boleh. Boleh. Kamu masih boleh nampak sister kan? Tidak, sister. Tidak boleh nampak sister. Oh ya, disconnect pula Baru lagi. saja. Terus saja lah. Screen Oke, hitam. sister. Sarah boleh. Oh, tidak pas. Sister kasih pakai itu handphone. Nah, nampak sudah? Okay. Boleh? Oh, Boleh, ya, boleh. Boleh lah, sebab ini Zoom yang di sana laptop ini tidak dapat. Oke, yang ke-11. Kebahagiaan diri bergantung kepada perubahan orang lain. So ini adalah yang ke-11, kasih Anugia slide kita. Kebahagiaan diri bergantung kepada perubahan orang lain. Oke, kebahagiaan diri bergantung kepada perubahan orang lain ini adalah dia bahagia, kebahagiaan dia itu bergantung kepada kepada perubahan orang lain. Dia sangat happy kalau dia dapat ubah tingkah laku orang. Kalau tu orang yang dia mau ubah tingkah laku dia tu, dia happy lah kalau dia boleh ubah tingkah laku dia. Biasanya kalau yang boyfriend girlfriend ni dia akan cakap dia happy tu kalau boyfriend dia ikut cakap dia yang tidak lagi merokok atau tidak lagi minum. So dia bila boyfriend dia tidak ikut atau girlfriend dia tidak ikut cakap dia rasa sedih, dia rasa hampa sebab dia gantungkan dia punya kebahagiaan itu pada orang lain. Dia letakkan kunci kebahagiaan dia tu kepada orang lain. So itu yang sebenarnya merosakkan diri orang itu sendirilah kalau dia berpikiran begitu. Because kita bahagia untuk diri kita. Kita tidak mau bahagia because kau bahagia baru saya bahagia gitu. Kalau kau tidak bahagia, saya tidak bahagia gitu. Oke, yang ke-12. Oke, mesti dan harus. Ini pun penat kita hidup dengan orang macam ini. Kan? Kalau tu orang dia mesti kau buat begini. Contohnya lah kalau ibu, kalau mama kan dia harus cakap, kalau kamu balik sekolah, kamu mesti simpan kasut kamu di depan rumah. Kamu mesti pulang jam begini. Kamu mesti makan jam begini. Kamu harus, kamu gini kan, kamu harus banyak mesti dia. Saya penat kan kalau orang cakap kita begitu. Ataupun mungkin dia cakap, ataupun dalam nilai diri dia sendiri dia cakapkan, boyfriend saya atau tunang saya mesti berkahwin dengan saya. Kalau tidak, dia bilang, saya akan kecewa, saya akan marah, saya akan tertekan, dia cakap macam itu. Sebab dia sudah letakkan undang-undang peraturan tu mesti. Siapa cakap bilang kalau tunang dia mesti berakhir dengan perkawinan? Siapa cakap kalau kau berboyfriend kau mesti berakhir dengan tunang dan kawin? Adakah bukti? Yang bertunang tu wajib kawin. So dia letakkan nilai kalau saya bercinta dengan si Ali ni, saya mesti kawin dia. Dan si Ali mesti kawin saya. Kalau tidak, saya akan Hello, sister. Mic kena mute.
sister terdisconnect kali. Ya, dia disconnect. Sekejap, kita tunggu sister dia connect balik. Oke. Dan sementara tuh kita welcome kita punya Archbishop John Wong sebab dia bersama-sama kita sekarang nih. Dan thank you sebab dapat bersama-sama untuk pada malam ini. Hi Archbishop, thank you. Sama. Thank you. Hello. Hello Boleh sister. dengar? Ya, Terkeluar boleh, saya daripada radar. Alamak, sorry. Oh, it's okay, it's okay. Macam mana lah kita ni? Okay. So, boleh dapatkan yang tadi tu. Mesti dan harus tu. Dan mesti kalau dibuat. Ya, so ini yang distorsi atau fikiran yang tidak rasional itu dia mesti dan harus itulah yang membuatkan orang itu sakit hati sendiri, orang itu akan kecewa. Sebab kalau kita tengok, mana ada bukti kalau orang yang bertunang itu dah mesti kahwin. Ataupun kalau dia sudah kahwin pun dia cakap, laki saya mesti kahwin, sayang saya. Kalau tidak, saya akan kecewa, saya akan sakit hati. Ataupun kawan baik saya mesti ingat birthday saya. Boyfriend saya, girlfriend saya mesti ingat birthday saya. Kalau tidak ingat birthday saya akan sakit hati, saya akan marah, saya akan sedih. Satu hari dia sedih. Sebab tidak orang dia sudah buat mesti. Dan bila orang dia tidak dapat tu, dia akan rasa sakit hati. Kan? Padahal, it's okay lah. Tidak orang ingat birthday saya, boyfriend saya tidak ingat birthday saya, mami saya tidak ingat birthday saya. It's okay lah, I want to be happy. Saya beli cake sendiri, kan? Saya beli cake sendiri, saya tip lah lilin sendiri kan. Bolehkah kalau begitu? Hello sister. Oh, masih tidak lain. Maybe hujan lebat sudah di sana tempat sister tuh kali. Ya, oke, boleh dengar? Ada dekat sudah kan? Boleh sudah Bisa. sister. Ya. Aduh, terkeluar. Sampai mana tadi tuh kita cakap? Di yang beli cake untuk Mesti dan harus. Mesti dan harus. Ya, itu kan yang contoh tuh kan. So itulah contoh yang tadi itu yang sister bilang tuh. Mestikah orang ikut cara yang kau mau? Ataupun kau just go on with life. Kalau kau tidak kena ingat kah, orang tidak ingat birthday kau kah, it's okay. Bukan, kalau semesti kawan saya ingat, kalau harus ingat, kalau dong tidak ingat saya akan sakit hati dan kecewa, dan kita akan rasa kecewa. Tapi kalau kita bilang it's okay, dong tidak ingat pun, life can still go on, tidak apa-apa. Tidak, it's not the end of the world, orang tidak ingat birthday saya, gitu. Tapi kalau sudah buat peraturan mesti itulah yang akan menyakitkan dia sendiri. Pikiran dia yang sendiri sakit hati lah. Oke, next. Yang ke-13. Yang distorsi yang ke-13 adalah berpikiran sentiasa benar. Mr. Right. Dia ingat dia yang benar. Kau ingat cara pemikiran dia sentiasa benar, betul. Apa-apa saja perkara dan tidak mementingkan perasaan orang lain. Apa saja bagi dia benar. Kau cakap begini, bagi dia tidak, salah juga. Walaupun yang dia cakap itu salah, tapi dia tetap tegakkan. Dia macam menegakkan benang yang basah. Sudah tahu salah, tapi dia tidak juga mengaku. Dia mau mempertahankan bahwa saya benar. Oke, next. Yang ke-14. Yang ini dia
Orang macam ini dia sangat sedih lah bagi sister. Dia kejatuhan ganjaran syurga. Individu dia sering mengorbankan diri kerana dia menjangkakan bahawa pengorbanan ataupun dia penafian perasaan dirinya akan diberi ganjaran syurga. Dia berpandangan bahawa dunia ini tempat penderitaan dan kesan distorsi mempengaruhi orang lain. Dia tidak happy di dunia ini. Bagi dia di dunia ini adalah sementara. Semuanya ganjaran itu akan diperolehi di syurga. Hello. Tiba-tiba saya. Hello, sister. Okay. Boleh? Boleh, sister. Hello. Hello, sister. Saya terjanul kah? Tergelincir? Ada orang? Ada boleh dengar? Oh, okay. Boleh, Okay. boleh. Boleh, Saya sister. Oke kan, jadi yang orang ini dia punya hidup di dunia dia hidup di dunia ini dia tidak enjoy. Bagus bagi dia yang di dunia ini sementara saja dan dia akan buat kebaikan, dia tidak mau buat kesalahan dan sebab dia takut nanti dia tidak dapat ganjaran di syurga gitu. Itu yang maksud dia lah yang di sini nih. Dia tidak hidup here and Ya, masih tidak stabil lain Sister. di sana tuh. Dapat lagi kah, sister? Ya, mungkin pada saat ini kan kita sama-sama berdoa lah, semoga cuaca kita baiklah di mana-mana saja pun kita berada kan. Kita harap semua dapat berjalan lancar lah menurut kehendak Tuhan. Dan mungkin kalau yang sebab sister bagi tahu tadi tempat dia hujan, so saya harap kita semua dapat paham lah, sebab biasa tuh kan kalau online tuh kadang-kadang stuck, pandai kita keluar begitu. So kita bawa bersabar saja, harap-harap jalan lancar kita punya sesi selepas ini. Dan hai sorry. sister. Kasi tetap connection sangat tidak bagus. Oh Oke, ya. yang terakhir, yang ke-15. Yang ke-15 adalah boleh. Oke, yang terakhir sekali ini pikiran yang distortion ini adalah yang dia tidak boleh melupakan. Dia terutama kalau dia kehilangan orang yang dia sayang. Orang yang dia sayang meninggal macam tu. Boleh kan? Boleh dengarkan? Ya, And then dia tidak dapat melupakan. Atau mungkin dia kehilangan barang-barang yang dia sayang, dia tidak dapat melupakan tu barang. Sayang betul, kenapa lah tu saya punya cincin yang dulu saya punya boyfriend bagi hilang, dia bilang. Sudah sedih, sangat sedih, dia meratap begitu dengan tu. Dia tidak boleh melupakan apa dan tidak boleh terima kehilangan sesuatu yang dia sayang. Ini dia boleh Ya, disconnect balik lagi. Very. Saja. Ya, sister, kasihan pula sister sana. Betul, sangat mencabar lain sister. Tapi tidak apa, kamu baca itu nota. Sister bilang kamu baca saja itu nota untuk sementara menunggu.
Dan untuk semua peserta, mari kita sama-sama berdoa Salam Maria 1 kali untuk line sementara menunggu sambil dibaca-baca itu nota lah. Dan saya membawa kamu semua bersama-sama untuk doa Salam Maria 1 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Sekarang kami mati. Amin. Dan untuk peserta, kalau ada apa-apa soalan, kamu type saja di sini. Sister bilang, dan Sister akan try coba jawablah, dia bilang. So, 15 distorsi ini, jika kita tidak dapat dikawal, akan menjadi 13 gangguan mental. Dan sesiapa peserta, kalau ada soalan, boleh saja di chat. Karena kita ada 5 menit lagi. Hai Sister, Sister boleh sudah? Ya, oke. Oh, oke. Sister dengar. Alah, ya, dia connecting dari tadi. Kita sama dengar. Sesama Oke. Kita sudah habis 15 itu distortion tuh. Tapi Sister ingin buat rumusan bahwa dalam bila kita punya distorsi yang 15 distorsi ini, jika kita tidak kawal dia, jika kita tidak dapat kasih rationalize thinking kita, dia boleh menyebabkan kita mendapat 13 mental health, gangguan mental. Kita boleh jadi depression, kita stres, kita anxiety, kita depres, kita susah mau tidur. Kemudian kita mungkin dapat tuh yang gangguan PTSD itu banyaklah yang 13 itu ada sudah di dalam tuh nota kan. Ya. So itu yang kita mau elak. Sekarang kita mesti mencegah daripada berlakunya itu depression itu. Kalau kita tidak jaga depression, kalau kita tidak jaga stres kita, kalau kita melayan pikiran kita saja, inilah yang akan mengganggu kita punya kehidupan. So dalam Neo CBT, dalam Neo CBT ini, dalam Neo CBT punya, dia percaya bahwa daripada pemikiran dia boleh menyebabkan emosi kita terganggu, dan dari segi emosi terganggu, dia menyebabkan tingkah laku kita juga terganggu. Sister bagi contoh. Kalaulah dalam pikiran seseorang itu, dia merasakan dia pikir dalam skema pemikiran dia pikir dia ini seorang yang tidak berguna. Pikiran yang tidak berguna itu akan menjadikan perasaan dia terganggu, dia akan rasa sedih, dia akan rasa kecewa, dia akan rasa hampa gitu. So perasaan seperti ini akan mempengaruhi tingkah laku dia. Dia mungkin tidak ada motivasi diri, dia mungkin akan tidak ikut apa-apa aktivitas, sebab dia rasa dia tidak berguna, dia mungkin mengurung diri di bilik begitu, sebab dia sudah rasa sedih dan tidak orang lagi yang boleh menghiburkan dia. So itu, jadi daripada pemikiran akan mengganggu perasaan, daripada perasaan akan mengganggu tingkah laku. So orang-orang yang depression ini, orang-orang yang kena anxiety ini, inilah yang dia fikir. Sebab dia pikir terlampau negatif, pikiran dia akan banyak yang dia fikir, ini atau ini itu, dan dia tidak dapat rationalizekan pikiran dia. Dia akan sentiasa pikir yang bukan-bukan, dan lama-lama dia rasa kecewa, dia rasa kecewa yang melampau, dia akan kurung diri dia tidak mau makan, dia tidak mood, dia lemas, dia tidak semangat untuk meneruskan dia punya kehidupan. Dan bila ini tidak ditangani juga, lama-lama dia akan menjadi perasaan-perasaan itu yang tidak boleh tidur tuh, dia akan menjadi perasaan yang rasa putus asa. Dia rasa putus asa dalam hidup dan dia tidak mau hidup. Dan yang paling akhir adalah dia akan coba untuk bunuh diri. So, 3 tahap depression ini, yaitu bermula dengan pikiran-pikiran distorsi yang macam-macam itu, dan dia rasa dia rasa sakit hati semua, dan kemudian tingkah laku dia mengurung diri, dia tidak makan, tidak minum, tidak cukup tidur. Pak imaginkan, dia akan jadi dia akan menjadi
depression yang sangat teruk gitu. So macam mana teknik untuk menghilangkan distorsi ni? Macam mana kita mau delete nih cognitive nih? Kalau kita ada fikiran yang teras tu dulu tu macam mana kita? Atau sekarang dalam hidup kita, walaupun mungkin dalam masa kecil kita tu kita tidak ada fikiran-fikiran yang distortion yang dari teras tu, tapi yang sekarang nih mungkin kadang-kadang kita cepat sensitif. Macam mana cara kita menghilangnya? Contohnya kamu mau pergi kuliah, lepas tu kamu pergi kuliah kamu rasa boringnya nih kuliah nih. Ya punya panas nih, terus itu distortion, itu fikiran, terus itu negatif sudah ke kepala. Macam mana kita menghilangkan? Kita mesti cepat-cepat terus bilangkan. Terus kita pikir 5 yang menggembirakan saya untuk datang kuliah. Terus ambil, kasih ganti itu pikiran yang negatif itu kepada positif. Katakan kamu bilang, aduh, kamu pergi kuliah saja, aduh, profesional lagi datang nih, pensaran lagi bikin panas nih gitu. Terus kamu kasih hilang tuh, kasih cakap 5 perkara yang menyeronokkan saya untuk kuliah. Seronoknya pergi kuliah hari ini. Walaupun mungkin panas, tapi yang paling seronoknya adalah tajuk kuliah hari ini menarik. Dan yang paling seronok lagi, kawan baik saya yang saya mau jumpa hari ini, dia datang. Dan selepas kuliah, kami beri 5 perkara positif. Cepat-cepat kita kasih delete tuh kognitif yang distortion kita tuh tadi tuh menjadi positif itu. Oke, cara dia macam mana kita menghilangkan delete itu yang kognitif kita yang sangat negatif tuh. Satu, kita kenal pasti kita punya distortion kita. Apakah irrational thinking kita? Apa yang di otak kita berpikir? Kita periksa sendiri. Because kita saja tahu apa kita pikir. Kemudian kita periksa bukti kesan distortion itu dalam kehidupan kita. Apakah bukti akan kesan distorsi dalam kehidupan saya kalau saya berpikiran seperti ini. Kemudian lepas itu kita mesti ada kesadaran untuk mengubah distortion itu. Kemudian kita pikiran baru. So next ini. Oke. Contohlah kita distorsi yang ke-8, terperangkap dalam dosa. Contohlah ini orang bercakap begini, saya berasa diri saya seorang yang kotor, seorang yang berdosa, kemudian saya rasa saya tidak layak untuk masuk ke syurga walaupun saya sudah berubah gitu. Ini adalah pikiran-pikiran distortion dia. Saya berasa diri saya seorang yang kotor dan berdosa. Tapi yang ini harus dapat diubah dengan cara bina pola pemikiran baru. Saya tidak berasa diri saya seorang yang kotor karena saya sudah berubah. Oke. So sangat positif kan? Ataupun saya tidak layak untuk masuk ke syurga walaupun saya sudah berubah. So ubah dia. Semua orang layak ke syurga walaupun sudah membuat kesalahan, terutama apabila mereka sudah adalah contoh yang mana balik pemikiran itu, pemikiran kita yang tidak rasional ataupun pikiran kita negatif. So ini satu teknik dan teknik ini sebenarnya amat berkesan kalau kita buat dia dalam kehidupan kita hari-hari, terutamanya sekali kalau kita dapat sudah memisahkan aku dan diriku itu. Kalau kita dapat memisahkan aku dan diriku, kita dapat lihat pemikiran kita, maka cepat-cepat pemikiran kita yang selalu negatif itu, kita kasih tukar menjadi positif. Kalau saya ini memang, contohlah dia penagih dada, dia cakap, saya ini memang tidak berguna. Dalam hidup saya bukan saja penagih dada, tetapi saya telah membuat semua orang penagih dada. So bila dia ada di pikiran seperti ini, dia tidak ada motivasi untuk memajukan diri dia. Tetapi kalau dia tukar cara pemikiran dia, kalau contohlah dia tukar, saya memang penagih dada, saya memang penagih dada, tetapi saya boleh jadi seorang yang berguna jika saya dapat menyedarkan semua orang-orang yang menagih itu untuk kembali semula ke jalan yang benar. Kalau begitu, dia dapat tukar dia punya corak pemikiran dia, maka dia akan dapat membantu diri dia untuk keluar daripada ketagihan dada dia tu. Of course dengan pertolongan tu yang apa itu bahagian pusat pemulihan dada lah untuk kasih dia mungkin ubat, sementara ubat yang especially kalau psikiatris dia boleh prescribe ubat untuk bantu dia supaya tidak ketagihan dada. Psikiatris dengan counseling
jalan seiring. Dia jumpa psikiatris untuk bantu kasih dia ubat, karena ubat itu membantu dia untuk kasih balance chemical dalam otak yang sudah tidak balance. Dan lepas dia dapat kasih balance dia punya fikiran tuh, otak dia tuh, barulah dia pergi counseling. Dan counseling itulah yang akan membantu untuk seseorang itu keluar daripada masalah depression dia ataupun keluar daripada masalah ketagihan dada dia itu. So untuk orang yang depression yang biasa-biasa saja, dia pergi counseling atau dia bantu diri dia sendiri, dia boleh dibantu diri dia. Tapi kalau dia sudah pergi depression yang sangat teruk sudah, ini pun sister ada pengalaman juga, dia depression dia yang dia sudah boleh sampai dia mau kasih bunuh diri dia sudah, sampai dia rasa bagus yang mati gitu. So yang ini mesra. Kenapa? Karena dia sudah tidak boleh tidur, dia sudah tidak ada selera makan, berat badan dia kurang. Jadi dia perlu dibantu first jumpa psikiatris, kemudian psikiatris akan diagnose obat yang sesuai untuk dia. Lepas itu dia baru pergi counseling. So itu klien yang ada nih dia masih pergi psikiatris, prescribe obat daripada dokter, dan dia masih pergi jalan juga dengan counseling dan bantu dia untuk keluar depression dia. Dan depression memang boleh diubah. Siapa-siapa pun boleh kena depression. Dia doktor kah, dia lawyer kah, dia sister kah, dia father kah, dia orang biasa kah. Depression itu siapa-siapa saja orang boleh kena. Dan bila dia kena depression ini, kalau yang melampau itu kita memang perlu rujuk dia pergi di hospital mesra. Tapi biasanya pengalaman sister juga, ada juga parents kan, sudah pun kau kasih tahu parents dia, pergi di sana di hospital, dia tidak mau pergi. Dia bawa pergi mana? Dia bawa pergi jumpa bomo, dia bawa pergi co-group, contoh dia pergi minta sembahyang, pray over, dan dia tidak dapat membantu orang yang teruk depression dia, sebab dia kasih tambah lagi masalah. Ini orang yang depression, dia sudah terasa macam dia tidak berguna, dia rasa kosong hidup dia. Tiba-tiba kau cakap ada hantu yang mengganggu dia, ada setan yang sedang menguasai dia. Ya kau, bayangkan. Dan dia dapat lagi satu pemikiran baru, dia bilang, rupa-rupanya dia bilang, ada hantu lagi saya, terus double lah, depression dia double. Jadi bayangkan, yang solution kita untuk pergi sembahyang selalu itu kadang-kadang itu yang orang salah. Orang fikir pergi sembahyang itu dia boleh menyembuhkan semua. Tidak. Psychologically kadang-kadang orang itu perlu jumpa doktor pakar. Sebab physically, scientifically kita mesti akui bahwa dalam diri kita mungkin kita sudah kehilangan tuh hormon, tidak balance hormon kita, chemical dalam otak kita itu sudah tidak lagi balance dan kita perlu obat untuk membantu kita gitu. So selain daripada yang kalau yang depression yang sangat kuat itu, itu memang kita perlukan kita perlukan tuh psikiatris. Tapi depression yang sebelum kita pergi depression, kita stres, kita anxiety, kita terperangkap dengan sesuatu pikiran yang distorsi. Inilah contoh latihan yang kita boleh buat. Dan satu lagi yang kita boleh buat adalah teknik pernafasan. Ini yang sister mau semua kita belajar karena dia sangat membantu. Bagi sister dulu dalam hidup sister, waktu sister student macam kamu, sister pernah alami anxiety. Ya, anxiety dan satu ketika tu sister tidak perasan yang doktor bagi sister satu ubat untuk tenang. Waktu tu masih sekolah, baru habis form 6 kemudian kerja guru sendaran di Tambunan. Kemudian waktu tu sister kena. Tapi waktu tu sister tidak faham apa. Bila sister pergi ambil study psychologist counseling di UMS, baru sister perasan yang dulu tu actually sister kena atau anxiety disorder. Tapi bila sister masuk daripada tu yang guru sandaran, kemudian sister jadi sister, dalam cara sister tangani masalah anxiety sister adalah dengan meditasi. So teknik kami panggil centering prayer. The centering prayer is kau cuma kau just kosongkan mind kau tidak fikir apa-apa, kau cuma ambil satu perasa doa satu yang kau concentrate untuk tu. Dan teknik yang sister buat yang untuk relaxation, nafas tu dia sangat membantu sebenarnya. Dan even bila sister sudah habis tu study dan belajar tu, dan sister merasakan bahwa teknik bernafas itu kadang-kadang kita lupa bernafas. Bernafas adalah teknik yang bagus untuk kita hilangkan stres, untuk kita hilangkan anxiety dan depression. Malah bila kita punya teknik nafas yang betul,
kita boleh bantu kita untuk orang yang ada masalah tidur, gangguan tidur, dia akan bantu kita untuk tidur dengan teknik bernafas gitu. So, Sister yang mau sambung sebenarnya kita habis, tapi teknik bernafas adalah, Sister kasih tahu tekniknya saja. Teknik pernapasan itu adalah kita tarik nafas pelan-pelan, dan kita hembus, kemudian kita tarik nafas lagi, dan kita hembus. Waktu kita tarik nafas kalau kamu buat actually di tempat kamu sendiri, waktu kita tarik nafas itu, kita bayangkan tuh nafas kita tuh yang nafas dalam yang kita rasa boleh masuk di sana, kita punya paru-paru kita yang kita boleh nafas itu kita rasa boleh masuk dalam seluruh badan kita, sistem badan kita, dan memberi oksigen kepada kita punya otak, dan kita hembus perlahan-lahan. Kita buat itu 3 atau 7 kali round, kemudian kita buat dia dalam 1 hari. Mungkin kita boleh buat banyak kali, tapi lebih bagus kalau kita boleh tetapkan, mungkin kita tetapkan diri kita dalam 1 hari ini, kita tetapkan masa 3 kali sehari begitu, dan anytime yang kita mau actually. So teknik pernapasan yang lain yang actually kamu boleh Google, ada satu teknik tu yang Iceman Wim Hof. Nanti saya kasih tu URL dia. Kamu boleh tengok, dia proven. Teknik pernapasan Iceman yang dia buat ini proven by the scientific. Dia boleh berada di ais selama 2 jam dengan gunakan teknik pernapasan yang dia ada, dan badan dia tidak rasa sejuk gitu. So dia dapat ini teknik bila dia punya wife mati karena bunuh diri, dan dia tidak boleh terima wife dia meninggal cara begitu. Kemudian dia sedih, dia stres, kemudian dia cari apa tu arti kebahagiaan, dan dia cari macam mana cara untuk kasih lepas diri dia daripada kemurungan. So dia dapat ini teknik bernafas dengan cara yang betul gitu. So ini scientific research kena buat, dan memang lah itu. That's why teknik bernafas itu sangat penting untuk kita supaya kita tidak sampai kepada tahap anxiety dan depression gitu. So sistem banyak yang mau kongsi, tapi masa tidak mengizinkan, banyak pasal hantu kali kan, itulah dia tiba-tiba jadi alright. Sorry, sister punya ini tahu di mana sister simpan ni. 2 kena pegang ni handphone dengan laptop. Jadi sister tengok di mana. Sister minta maaf untuk tu. So yang akhir sekali, kekuatan itu adalah dari dalam diri kita. Inside us actually ada satu kekuatan yang kita boleh keluar, yang boleh hadapi apapun cabaran dalam kehidupan kita. Dan dalam semua hal dalam kehidupan kita, yang paling penting juga untuk kita orang-orang Kristian adalah bila kita surrender kepada Tuhan. Sebab tidak ada satu perkara pun dalam kehidupan kita yang kita boleh angkat, tapi kita percaya Tuhan boleh angkat semua masalah kita. Kita belajar macam Ayub. Dalam Ayub, dalam petikan Alkitab Ayub, kalau kamu ingat bab 1 ayat 21, Ayub cakap macam ni. Ayub cakap, dengan telanjang aku datang, aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dia total surrender dalam kehidupan kita. The highest terapis dalam hidup kita yang boleh membantu kita menghadapi semua kehidupan masalah kita, mental distortion kita ini adalah bila kita dapat total surrender kepada Tuhan, bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada pada saya adalah milik Tuhan, dan saya mau kembalikan kepada Tuhan. Dan kalau the moment kita rasa kita tenang, the moment kita rasa kita happy, itu pun kita tidak boleh klaim yang kita milik kita. The moment kita rasa kita rajin berdoa, itu pun kita tidak boleh klaim bilang kita, nanti kita akan jadi sombong. Bila kita memiliki itu perasaan tenang, bila kita memiliki itu perasaan yang kita just peace gitu, kita banyak yang kita miliki yang menghappykan kita, mengembirakan kita, itu pun kita tidak boleh mengatakan milik kita. Kita mau kembalikan semua ini yang bagus, yang ini saya kembalikan kepada Tuhan, milik Tuhan, dan kehidupan saya adalah milik Tuhan. Bila kita dapat memberi total surrender kepada Tuhan, maka apapun cabaran dalam kehidupan kita, apapun fikiran-fikiran yang negatif yang mungkin akan muncul dalam hidup kita, kita boleh menghadapinya dengan baik. Amin. Sekian dan terima kasih. Sorry. Amen.
kasih. Demikianlah Sister. sharing Thank you, sister Tio. sebab thank you sister. Thank you juga sebab Ya. berusaha walaupun balik-balik ke disconnect, dan kami sangat betul-betul hargai itu usaha sister juga walaupun untuk kasih terus juga sama tuh. Untuk itu Berhenti sister sudah hatur hujan betul, terima tiba-tiba. kasih. Ya, terima Wow, kasih karena miracle memberi loh. sister Betul. heran kan?